masih di channel Fast Automobil. Tentunya, pada episode ini kita akan bahas rekomendasi SUV diesel yang ada di Fast Auto. Dan inilah dia kandidatnya. Dari urutan ketiga, kita punya Mitsubishi Pajero Sport Dakar VGT 2014. Berikutnya, gak kalah hebat juga, merupakan the one and only rival untuk Pajero Sport, yaitu Toyota Fortuner GVNT 2015. Dan berada pada urutan pertama di list kita, pastinya si merah merona dari negeri ginseng, yaitu Hyundai Santa Fe VGT Diesel tahun 2015. So, without further ado, let's hit the first one on the road. Ini sih salah satu yang menurut saya dieselnya paling tenang. Jadi kayak nggak kedengeran gitu kalau ini mesin diesel. Ya kayak kita di dalam kabin itu seperti kita nyetir mobil bermesin bensin sih sebenarnya. Keunggulan dari mobil ini, pertama dia menurut saya ya, pertama dia kedap, kedua fun to drive, enak sih dikendarakannya, dikendarainya enak, terus bantingannya empuk gitu kan, dan serasa seperti mengendarai mobil Eropa sih kalau saya merasa kayak gitu, karena memang Hyundai ini banyak yang didesain dari desainer Eropa. Instrumen clusternya sendiri dia bentuknya memang unik gitu, jadi kayak kisi-kisi AC-nya dia ada sedikit bentuknya seperti bumerang gitu ya, jadi ada tekukannya. Tape-nya juga besar dan dia sudah dilengkapi dengan kamera 360, jadi cukup lengkap dari peralatannya. Untuk keamanannya sendiri cukup lengkap. Tampilan interiornya sih mobil ini memang kelasnya premium ya, berada di satu kelas di atasnya, walaupun mungkin harganya mungkin rada-rada miring sedikit karena dia dari Korea. Cruise control sudah ada dan dia punya panoramik yang besar juga, atau panoramik yang besar dan bisa masuk juga jadi sunroof plus panoramik. Jadi untuk teman-teman yang pengen cari mobil diesel yang tenang, nyaman dikendarai, terus terlihat mewah dan punya panoramic roof yang besar, 7-seater juga, walaupun mungkin bangku bagian belakangnya itu memang cocoknya untuk anak-anak mungkin ya, tapi orang dewasa juga bisa. Ini pilihan yang bagus nih. Kilometernya sendiri baru berjalan 31.000, rekor Hyundai service. Harganya pun menarik, di kisaran di bawah 400 juta, sudah dapat full paket kayak gini, worth to buy sih ya. Jadi seperti apa enaknya naik mobil ini? Langsung test drive aja. Oke, kita cek lagi mobil berikutnya ya. Dibandingkan dengan kompetitornya, memang nama Toyota ini kayaknya jaminan mutu bagi orang Indonesia gitu ya. Jadi kalau orang Indonesia top of the mind-nya adalah Toyota, itu kayaknya langsung semuanya kayaknya beres gitu ya. Mau dari resale value, dari mau on the deal-nya, mau kita ke pelosok-pelosok tetap ada yang bisa nanganin mobilnya kalau kita kalau kita punya trouble di jalan gitu ya. Jadi memang nama besar Toyota ini sangat membantu banget dalam penjualan si Fortuner ini. Tapi memang rival-rivalnya juga nggak tinggal diam, seperti Pajero Sport gitu dengan fitur-fiturnya. Tadi kita juga sudah coba Hyundai Santa Fe ya, salah satu kompetitor yang asli Korea. Dan memang fiturnya juga lebih melimpah, dia punya cruise control, panoramic roof, dan segala macam. Nah, dibandingkan dengan dua rivalnya, mungkin Toyota Fortuner ini adalah Toyota full size SUV yang mungkin tidak terlalu banyak fitur-fiturnya gitu. Jadi dia memang minimalis banget, seperti layaknya sebuah Toyota gitu ya. Dia well built sih, memang tangguh gitu ya mobilnya itu. Tapi memang kalau kita bicara fitur-fiturnya memang tidak terlalu banyak untuk di Toyota ini. Jadi memang basic fiturnya aja memang yang selayaknya ada di sebuah mobil memang ada di sini. Cuman untuk kayak semacam cruise control gitu kan, atau mungkin pedal shift seperti di Pajero dia nggak punya. Apalagi panoramic roof atau bahkan sunroof gitu ya, dia nggak ada. Tapi memang bukan berarti dia menjadi underdog gitu, karena memang secara fakta penjualan Fortuner ini selalu kejar-kejaran juga dengan Pajero Sport gitu kan. Jadi untuk teman-teman mungkin yang sedang bimbang, galau gitu antara Pajero Sport, antara Toyota Fortuner, atau mungkin kompetitor dari Korea Hyundai Santa Fe yang tadi kita juga sudah coba,
mungkin kalau teman-teman mau bermain aman gitu ya, bermain aman itu dalam arti kata memikirkan masalah resale value dan mungkin ketersediaan spare part, lalu kemudahan perawatan, mungkin amannya mungkin pilih dari Toyota gitu. Tapi kalau teman-teman ingin tampil beda, bisa pilih dari kompetitor yang dua tadi. Tapi secara overall sih mobil ini memang layak dibeli. Kenapa? Karena memang dia reliable, terus ya Toyota gitu ya, gimana ya menjelaskannya. Jadi kayaknya memang disokong oleh nama besar Toyota gitu. Jadi kayaknya kemanapun kita yuk aja gitu kalau pakai mobil Toyota gitu mungkin ya. Ini salah satu mobil yang menjadi impian saya sih sebenarnya. Kenapa? Karena dulu pas pertama kali keluar Pajero Sport, kayaknya sih memang ini mobil beda banget ya. Maksudnya kita tahu kenapa namanya Pajero Sport, dia ada versi Dakarnya karena memang rally Paris Dakar ini memang rally yang diperuntukkan untuk ketahanan mobil yang benar-benar mobil harus badak banget gitu. Selain ketahanan fisik, mobilnya juga kayaknya disiksa banget gitu di situ. Nah, pada saat Pajero ini mengeluarkan, Mitsubishi maksudnya, mengeluarkan Pajero Sport Dakar, ini kayaknya memang banyak orang yang pengen tertarik banget untuk memiliki mobil ini. Saya sebenarnya salah satunya ya. Jadi berhubung saya suka analog-analog, dia juga belum terlalu analog semua, kayak misalnya masih sistem putar untuk AC-nya, belum tombol gitu ya. Cuman memang yang sedikit ada teknologinya sedikit lebih maju dari rivalnya adalah dia punya tambahan di sini instrumen yang di dalamnya ada kompas, lalu ada grafik untuk ketinggian mobil gitu. Jadi kayak dia bisa naik turun mengikuti dari pergerakan si mobilnya, apakah dia naik atau turun gitu. Jadi kayak ground clearance mungkin ya. Terus juga sekarang kan suka zaman naik sepeda nih ya, bawa sepeda, mungkin kita cari tempat-tempat eksotis yang tidak bisa digapai dengan mobil biasa, mungkin dengan Pajero ini masih bisa sampai nih ke sana gitu ya. Mobil ini sih lumayan tidak lekang oleh waktu gitu desainnya ya, masih enak sih dipandang walaupun sekarang sudah ada Pajero yang versi barunya gitu kan. Tapi sih saya lebih suka versi ini sih, entah kenapa ya. Kayaknya lebih Pajero gitu. Entah mengapa memang ini enak banget sih mobilnya. Dan selain enak dikendarai, enak dipandang mata juga, dan perawatannya pun mudah. Jadi dia seperti layaknya sebuah mobil ya, tidak perlu takut kalau memang dirawat secara baik. Dan untuk mobil ini sendiri baru berjalan 84.000, dan ini ada service record dari Mitsubishi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir tentang service recordnya, dan mobil ini terawat dengan baik. Layaknya sebuah diesel juga, dia AC-nya juga sangat dingin. Jadi cukup kita pasang di 25 aja ini udah kerasa dingin banget sih kabinnya gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut khawatir kepanasan dengan panasnya Jakarta, walaupun dia juga punya sunroof yang artinya matahari bisa masuk ke dalam kabin, tapi tetap kita di dalam kabin ini dalam suasananya sejuk dan dingin. Dan yang pasti Pajero ini juga menarik harganya karena range-nya untuk yang baik kondisinya ya, kita bicara kondisi dalam kondisi mobil yang baik itu mungkin di angka 280 sampai 300-an, di bawah 350. Jadi untuk teman-teman yang sedang cari mobil keluarga 7-seater, diesel, gagah, berwarna hitam, gampang dirawat, bebas banjir, bebas bekas tabrakan, dan service record, jangan ragu untuk datang ke Bursa Mobil Bintaro Sektor 7 di showroom kita di Fast Auto. Oke? So here comes the end. Sudah menentukan pilihan Anda? Tapi sebelum saya mengakhiri episode ini, let's go for some recap. Untuk penggunaan dalam kota, kenyamanan Santa Fe memang top of the line. Mesin diesel VGT CRDI-nya tergolong irit dan bertenaga, jadi cocok banget buat macet-macetan. Namun, jika dirasa terlalu mahal, then find your fortune in a 2015 Toyota Fortuner yang bisa Anda dapatkan dengan harga 280 jutaan. Namun untuk sesuatu yang lebih berkesan, tambahkan 10 juta lagi ke budget untuk si monster tanah garapan Mitsubishi ini dan rasakan sensasi petualangan lintas alam yang tak tertandingi.
Ya, itu dia tadi 3 mobil rekomendasi kita untuk pilihan SUV diesel. Ada Hyundai Santa Fe tahun 2016, Mitsubishi Pajero tahun 2014, lalu Toyota Fortuner tahun 2015. Nah, apapun pilihan teman-teman, jangan lupa untuk datang dulu ke Kelas Otomobil. Kita buka dari jam setengah 9 pagi sampai jam 6 sore setiap harinya, dan jangan lupa test drive, lalu nego sampai deal. Dan akhirnya saya Ivan Kresna harus pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.